Alisa mengerjapkan matanya, ia terbangun dan duduk terlebih dulu di atas ranjang untuk mengumpulkan nyawanya. Ia melirik ke arah Zaka, Zaka tidur dengan posisi memungungi. Guling yang ditaruh sebagai pembatas pun sepertinya masih dengan posisi yang sama. Alisa masuk ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Ceklek. Saat keluar kamar mandi, Alisa melihat Zaka sudah bangun dan duduk di pinggir ranjang. Kok nggak bangunin masih, ucap Zaka sambil mengucek kedua matanya. Aku juga baru bangun, Mas, ucap Alisa. Alisa langsung memakai mukenanya dan membentangkan sajadahnya. Bentar tinungguin, Mas, jangan sholat sendirian. Sampean ndak mau dapat pahala double ti? Ucap Zaka yang masih belum beranjak dari kasurnya. Alisa tak menjawab, ia langsung membuka lemari bajunya mengambilkan sarung dan baju koko untuk Zaka. Duh, kayak gini ya rasanya jadi suami kamu, ternyata selain kruit kamu juga sangat perhatian. Ucap Zaka menggoda istrinya yang sedang menaruh sarung dan baju koko di atas kasur. Jangan jer, ucap Alisa. Mas, buruan wudhu, kalau Mas duduk terus kapan sholatnya? Ucap Alisa yang mulai sewot karena Zaka juga belum beranjak dari kasurnya malah asyik menggoda Alisa. Ya Allah, galak banget si istri Mas ini, nanti kalau galak-galak tak cium lo, ucap Zaka bangkit dari ranjang tidurnya. Zaka tak langsung ke kamar mandi, ia malah mendekati Alisa. Zaka menatap fokus kedua mata Alisa, tatapnya begitu tajam seakan mau menerkam mangsanya. Mas Zaka, teriak Alisa. Ia merasa takut ditatap tajam oleh Zaka. Zaka tersadar, ia refleks hendak membekap mulut Alisa. Namun dengan cepat Alisa menghindar dari Zaka karena Alisa sudah berwudu, tentunya Alisa tidak mau batal lagi. Mas, sampean tuh bener-bener ya, kalau kelamaan tak tinggal loh. Ucap Alisa yang kesal karena Zaka masih saja berdiri di depannya. Habis kamu hobi banget teriak-teriak, Lisa, ini masih subuh nanti dikira Mas menyakiti kamu. Alisa mencebik kesal tak menjawab ucapan Zaka. Ia berdiri langsung di atas sajadahnya hendak melakukan sholat sendirian karena sebal menunggu Zaka terlalu lama. Lisa, bentar ti, tungguin Mas. Zaka mengambil sarung dan baju kokonya berlari terbirit-birit masuk ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Alisa cekikikan. Misinya berhasil. Ia mengambil satu sajadah lagi untuk Zaka dan langsung dibentangkan sajdah tersebut di depan sajadahnya. Selang 5 menit Zaka keluar dari kamar mandi, ia sudah berganti dengan baju koko dan sarung. Wajahnya begitu segar. Sisa air wudhu masih menempel di wajah dan rambutnya Alisa terpana melihat ketampanan Zaka. Dadanya berdegup kencang. Alisa tak mengedipkan matanya. Zaka mengambil kopiah dan berjalan menghampiri Lisa. Hei Lisa, kamu lihatin Mas ya? Ucap Zaka sambil mengibaskan tangan di depan wajah Alisa. Ah enggak Mas, yuk Mas sholat keburu habis waktunya. Alisa merasa gugup, ia telah ketahuan mencuri pandangan Zaka. Zaka tersenyum. Ia lekas berdiri di atas sajadah dan memulai sholatnya. Allahu Akbar. Zaka membaca surat Al-Fatihah disambung dengan surat Al-Waqiah. Suara Zaka sangat fasih dan merdu. Alisa sebagai makmum tidak kusyuk dalam melaksanakan sholat karena ia menganggumi suara merdu Zaka. Di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah berdoa Zaka menghadap ke arah Alisa. Alisa mengambil tangan kanan Zaka lalu menciumnya. Masya Allah istriku, ucap Zaka mengelus lalu mencium pucuk kepala Alisa yang masih terbungkus mukena. Alisa terdiam 1000 bahasa. Ia merasakan ketengan saat keningnya dikecup oleh Zaka. Alisa tak menyangka. Saat ini orang yang ada di depannya adalah suaminya. Seseorang yang sudah halal baginya. Kenapa Lisa kamu grogi ya? Tanya Zaka yang melihat raut wajah Alisa yang nampak gugup. Ah enggak. Jawab Alisa dengan cepat. Alisa segera berdiri, ia nampak sangat gugup. Ia lekas melipat sajadah dan mukenanya ditaruhnya di tempat semula.
Alisa beranjak pergi dan segera menaiki ranjang tidurnya kembali. Ia menarik selimutnya dan mengatur posisi tidur memunggungi. Entah mengapa ia sangat malu berhadapan langsung dengan Zaka. Habis sholat kok tidur lagi, Ti? Nanti rezekinya dipatok ayam lo. Ucap Zaka sambil melipat sajadahnya dan menaruhnya di tempat semula. Aku masih ngantuk, Mas, mau lanjutin tidur lagi. Ya sudah, kalau gitu sana bobok lagi. Zaka kembali masuk kamar mandi mengambil air wudhu. Setelah bersuci, Zaka mengambil Al-Quran di atas nakas lalu duduk di sofa. Seperti biasa, Zaka rutin membaca surat Al-Waqiah dan surat Ar-Rahman selepas melaksanakan sholat subuh. Suara Zaka sangat fasih dan merdu. Niat hati ingin tidur kembali. Berulang kali Alisa menutup matanya, ia malah fokus mendengar suara Zaka yang sedang mengaji, hatinya begitu tenang dan damai. Tak bisa dibohongi, diam-diam Alisa mengagumi suara Zaka. Selesai mengaji, Zaka kembali menaiki ranjang tidurnya. Ia merasakan hal aneh di bagian lehernya. Duh, kok leherku rasanya sakit? Apa aku salah posisi bantal ya? Gumam Zaka lirih, tapi masih terdengar jelas di telinga Alisa. Kenapa, Mas? Tanya Alisa yang masih belum merubah posisi tidurnya. Lo, kamu udah jadi tidur, Ti? Gak ngantuk, Mas? Hilang ngantuknya. Mas Zaka, kenapa lehernya? Lisa akhirnya terbangun dan duduk di tepi ranjangnya. Nggak tahu ini, bangun tidur rasanya nyeri. Biasanya kalau kayak gini salah bantal. Ucap Zaka meringis sambil memegangi lehernya yang sakit. Alisa beranjak dari tempat tidurnya. Ia berjalan ke arah meja rias mengambil hot cream untuk Zaka. Ini, Mas, diolesi hot cream barangkali nanti sembuh. Biasanya kalau kayak gini, Mas, dikompres air hangat sama dipijitin umi saya. Alisa pergi tanpa sepatah kata apapun. Ia gegas keluar kamar menuju dapur untuk mengambil air hangat untuk Zaka. Tak selang berapa lama Alisa datang membawa bakso berisi air hangat dan handuk kecil untuk mengompres leher Zaka. Makasih ya sayang, Du istri Mas ini emang perhatian. Ha sayang? Lisa kaget saat dipanggil sayang oleh Zaka. Lah kenapa? Ada yang salah? Maunya dipanggil baby aja tah? Ucap Zaka menggoda istrinya. Ih jijik, jangan alesi Mas. Aku nggak suka. Baik Tuan Putri. Alisa tak tega melihat Zaka terus memegangi lehernya. Rupanya Zaka tak nyaman, Zaka terlihat kesusahan mengatur posisi duduknya. Bisa nggak Mas? Kalau nggak bisa sini tak bantuin. Seperti mendapatkan angin segar, rasanya Zaka tak ingin menolak tawaran sang istri untuk membantunya. Emang nggak apa-apa? Tanya Zaka pura-pura memastikan. Mas Zaka pengen cepat sembuh gak sih? Ya pengen Ti sayang, ucap Zaka keceplosan memanggil sayang lagi. Sayang lagi, ucap Alisa sambil mencubit keras lengan Zaka. Oh ya ampun. Lisa maksudnya. Tanpa aba-aba Zaka melepas kaosnya dan langsung tidur di atas kasur dengan posisi tengkurap. Lo Mas, kok kaosnya dilepas sih? Ucap Alisa kaget melihat Zaka tiba-tiba melepas kaosnya. Lah gimana mau dikompres ya dilepas di kaosnya? Kalau dipakai bisa basah kaos Mas, malah tambah masuk angin nanti. Alisa segera mengambil handuk perasanya dan mulai mengompres leher Zaka. Mau sekalian dipijit Mas? Iya boleh, kalau kamu berkenan. Izin tapi pijitin Mas, ucap Alisa mulai memijit pelan leher Zaka. Ia mengedarkan pandangannya. Alisa tak ingin fokus melihat punggung polos Zaka karena tak mau pikirannya traveling kemana-mana. Ya Allah, enak banget pijitannya. Pijit bagian yang lain juga boleh lo, masih kelas. Ucap Zaka cengegesan. Beh. Aduh, kok malah digebuk Ti? Nanti gak sembuh yang ada malah parah Lisa. Mas Zaka nyebelin banget sih kalau ngomong. Lo ya bener toh. Mau dipijit apa digrepek-grepek masih kelas? Kan udah sah. Mas Saraka. Teriak Lisa malu dengan ucapan Zaka. Ya Allah Lisa, jangan teriak toh. Mas malu sama ibu ayah. Kalau Mas mau aneh-aneh lagi tak tinggal keluar loh. Iya, ampun. Dilanjut yuk pijitnya. Sumpah enak banget.
Nanti siang dijamin Mas sudah pasti sembuh. Alisa memijat leher Jaka dengan lembut. Berharap Jaka segera sembuh dan tidak merasakan sakit di bagian lehernya. Karena Alisa tahu salah bantal membuat seseorang tidak nyaman dalam melakukan aktivitas. Selang 10 menit Jaka tak mengeluarkan suara. Alisa mencoba mengoyangkan tubuhnya. Mas sudah enakan? Jaka tak menjawab ucapan Lisa. Lisa beringsut melihat kondisi Jaka dari samping. Ternyata Jaka sudah tertidur pulas sambil menindih kedua tangannya. Dasar, malah turu. Alisa segera membereskan baskom kompresannya. Ia lekas membawa kembali ke dapur untuk dicuci. Alisa melihat ayahnya sudah ada di meja makan dan ibunya sedang berkutat di dapur. Lis, kok bawa baskom dari kamar? Habis dibuat apa? Tanya Bu Hanah yang sedang menata piring di meja makan. Mas Jaka lehernya katanya sakit, Bu. Posisi bantalnya salah. Pak Amar dan Bu Hanah tersenyum mendengar ucapan Lisa. Kenapa sih ya, Bu, kok malah senyum? Ada yang aneh? Gak apa-apa. Sudah sana Masmu dipanggil keluar untuk sarapan. Mas Jaka tidur, Bu. Tadi tak pijitin malah ketiduran. Oh, lah pijitan kamu enak, Lis. Makanya suamimu sampai ketiduran, saking enaki. Ucap Bude Lisa yang tiba-tiba muncul dari ruang samping sambil tersenyum. Nopo ti Bude, emboten. Ucap Lisa agak malu karena keceplosan telah memijiti Jaka. Pukul 11 siang Jaka baru terbangun. Ia mencari keberadaan istrinya. Ia segera keluar dari kamar karena merasa tak enak dengan mertuanya. Nampaknya Pak Amar dan Bu Hanah tidak ada di ruang makan, hanya ada Lisa yang sedang duduk di meja makan. Mas makan dulu, ucap Alisa yang sedang duduk di meja makan Saya minjam menikmati uang roti 4 selai juta coklatnya. dari Easy Cash. Nanti aja saya bareng ayah sama ibu. Dari pagi